Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Windiani dengan NIM 19, ingin menjelaskan sedikit tentang sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia. Sistem saraf adalah salah satu organ pada manusia yang berfungsi untuk menerima rangsangan dan mengatur respon tubuh terhadap rangsangan tersebut. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk mengenali dan mendeteksi berbagai perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar tubuh, dan membuat tubuh mampu menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Unit struktural terkecil yang mengatur kinerja sistem saraf adalah sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron. Kita masuk ke neuron. Apa itu neuron? Neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Neuron dapat dibedakan dari sel lain dalam sejumlah cara, tetapi sifat yang paling mendasar adalah bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan sel lain melalui sinaps, yaitu pertautan membran ke membran yang mengandung mesin molekular dan mengizinkan transmisi sinyal cepat, baik itu elektrik maupun kimiawi. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Ini merupakan bagian-bagian neuron. Kita harus tahu itu apa bagian-bagiannya beserta fungsinya. Yang pertama ialah dendrit. Dendrit adalah serabut saraf pendek bercabang yang terhubung langsung dengan badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dan meneruskan rangsangan tersebut ke badan sel. Yang kedua ialah badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sistem saraf yang fungsinya adalah untuk menerima rangsangan atau impuls dari dendrit kemudian meneruskannya ke bagian akson. Pada badan sel terdapat sitoplasma, inti sel, badan Mills atau untuk transportasi protein, dan berbagai organel sel saraf lainnya. Yang ketiga ialah akson atau neurit. Akson adalah bagian serabut saraf panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma sel. Akson sering juga disebut neurit. Akson ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari badan sel, kemudian meneruskannya ke sel saraf lain atau ke efektor. Pada bagian akson terdapat selubung bening yang disebut dengan selubung mielin yang dilapisi sel Schwann. Terdapat juga bagian yang tidak dilapisi selubung. Bagian ini disebut dengan nodus Ranvier. Yang keempat ialah nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang terdapat di badan sel. Sama seperti pada sel lain dalam tubuh, fungsi nukleus pada sel saraf juga untuk mengatur seluruh aktivitas sel tersebut. Yang kelima ialah selubung mielin. Selubung mielin merupakan selaput lemak yang bersegmen yang melapisi bagian akson. Selubung mielin berwarna bening, berfungsi untuk melindungi akson sel saraf dan mempercepat laju impuls pada akson. Tidak semua sel saraf memiliki selubung mielin. Beberapa tidak memilikinya sehingga disebut sel tak bermielin. Yang keenam ialah nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian agak menyempit pada akson yang tidak dilapisi selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls. Dengan adanya nodus Ranvier, maka impuls dapat meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya sehingga lebih cepat sampai ke tujuan. Yang terakhir ialah sel Schwann. Sel Schwann adalah sel akson atau neurit yang berfungsi untuk memberi nutrisi dan membantu regenerasi dari akson atau neurit. Menurut fungsinya, terdapat 3 jenis sel saraf atau neuron. Yang pertama ialah saraf sensorik, yang merupakan saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor dan sistem saraf pusat. Yang kedua ialah saraf motorik. Saraf motorik merupakan saraf yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar di dalam tubuh. Yang terakhir ialah saraf penghubung atau saraf intermediate. Saraf penghubung atau saraf asosiasi merupakan saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Sistem saraf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
sistem saraf tepi, dan sistem saraf pusat. Kita masuk pada sistem saraf tepi. Yang pertama ialah sel glia. Sel glia berasal dari bahasa Yunani yang berarti lem. Adalah sel neuron-neuron yang menyediakan dukungan dan nutrisi, mempertahankan homeostatis, membentuk mielin, dan berpartisipasi dalam transmisi sinyal dalam sistem saraf. Fungsi dari sel glia tersebut ialah yang pertama, mendukung dan menahan neuron di tempatnya, menyediakan nutrisi ke neuron, insulasi neuron secara elektrik, menghancurkan patogen, menghilangkan neuron mati, menyediakan petunjuk pengarahan akson dari neuron ke sasarannya. Selanjutnya kita masuk ke neuron sensorik. Neuron sensorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Setelah itu kita memasuki sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini mengendalikan seluruh aktivitas pada tubuh manusia. Yang pertama, otak. Otak merupakan organ vital dan kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak meninges. Organ ini terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Otak dilapisi oleh selaput pembungkus yang disebut meninges. Selaput ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu selaput keras atau durameter, selaput jaring-jaring atau arachnoid, dan selaput halus atau piameter. Antara lapisan kedua dan lapisan ketiga terdapat ruangan subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal. Cairan ini juga berfungsi untuk melindungi otak, terutama dari tekanan atau benturan. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Yang pertama kita masuk ke otak besar. Sesuai dengan namanya, otak besar merupakan bagian yang paling besar di otak. 2/3 berat total otak disumbangkan oleh bagian ini. Otak besar dibagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan kanan atau hemisfer kanan dan belahan kiri atau hemisfer kiri. Sebagian besar struktur hemisfer mengatur anggota tubuh yang berlawanan. Artinya, hemisfer kanan mengatur fungsi dari tubuh sebelah kiri, sedangkan hemisfer kiri mengatur fungsi tubuh sebelah kanan. Otak besar berfungsi untuk mengatur hampir seluruh aktivitas tubuh, terutama yang berhubungan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Berdasarkan fungsi dan letaknya, terdapat 4 bagian lobus utama otak besar, yaitu yang pertama lobus frontal. Lobus ini terletak di bagian depan otak besar, berfungsi untuk memproses data motorik. Yang kedua ialah lobus parietal, terletak pada bagian tengah otak besar, yang berfungsi untuk memproses data sensorik. Yang ketiga ialah lobus temporal yang terletak pada bagian samping otak besar yang berfungsi untuk memproses data audio atau pendengaran. Yang terakhir ialah lobus occipital yang terletak di bagian belakang otak besar berfungsi untuk memproses data visual ataupun penglihatan. Yang kedua ialah otak kecil atau cerebellum. Otak kecil memiliki struktur yang serupa dengan otak besar. Otak kecil juga memiliki 2 belahan, yaitu kiri dan kanan, serta memiliki lipatan-lipatan otak. Otak kecil terletak pada bagian bawah otak belakang, tepatnya di bawah lobus occipital. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur motorik, koordinasi otot, dan pusat keseimbangan tubuh. Otak kecil juga berfungsi untuk berperan dalam kognitif dan emosi. Yang ketiga ialah sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan merupakan organ yang terletak di bawah otak besar. Bagian ini berfungsi untuk mengontrol sistem otonom atau tak sadar di seluruh tubuh. Beberapa di antaranya adalah pengaturan pernapasan, sirkulasi, denyut jantung, tekanan darah, sistem pencernaan, dan mekanisme tidur.
Selanjutnya kita masuk ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan batang saraf yang terletak di ruas tulang belakang. Jenis-jenis saraf yang berada pada sumsum tulang belakang adalah saraf spinal yang meliputi saraf antariga, saraf tungging, saraf iliohipogastrik, saraf ilioinguinal, dan saraf paha. Sebelum itu, kita harus mengenal apa dulu saraf spinal ataupun saraf refleks. Saraf spinal merupakan jenis-jenis saraf yang berada pada sumsum tulang belakang. Saraf spinal atau saraf refleks adalah saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dengan ukuran panjang sekitar 40-50 cm dan lebar sekitar 1-1,5 cm. Fungsi dari saraf spinal tersebut ialah: 1. Bertanggung jawab atas sistem saraf pada anggota tubuh, anggota badan, dan kepala. Yang kedua ialah menghubungkan sistem saraf tepi ke otak. Dan yang terakhir ialah sebagai jalur gerak refleks. Otak manusia dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas tulang belakang. Kedua bagian sistem saraf utama ini dilindungi oleh jaringan ikat atau meninges. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata hingga mencapai tulang punggung. Setelah itu kita masuk ke sistem saraf sadar dan tidak sadar. Ada dua jenis sistem saraf berdasarkan cara kerjanya, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Kita masuk ke sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar merupakan sistem saraf yang mengatur koordinasi gerak secara sadar melalui saraf pusat ataupun otak. Ada dua jenis sistem saraf sadar berdasarkan asalnya, yaitu sistem saraf kepala atau kranial dan sistem saraf tulang belakang ataupun spinal. Yang pertama, sistem saraf kepala atau kranial. Saraf kranial merupakan saraf yang menghubungkan otak secara langsung dengan bagian tubuh perifer atau tepi tanpa melalui medula spinalis. Saraf kranial berjumlah 12 pasang dan masing-masing anggotanya memiliki fungsi yang spesifik. 3 pasang saraf kranial merupakan jenis saraf sensorik, 5 pasang merupakan jenis saraf motorik, dan 4 pasang lain memiliki jenis saraf gabungan atau sensorik motorik. Ada 12 saraf kranial di kepala. Yang pertama yaitu saraf kranial olfaktori, yang kedua saraf kranial optik, yang ketiga saraf kranial okulomotor, yang keempat saraf kranial troklear, yang kelima saraf kranial trigeminal, yang keenam saraf kranial abdusen, yang ketujuh saraf kranial facialis, yang kedelapan saraf kranial vestibulokoklear, yang kesembilan saraf kranial glosopharyngeal, yang ke-10 saraf kranial vagus, yang ke-11 saraf kranial aksesorius, dan yang terakhir ialah saraf kranial hipoglossus. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf tulang belakang atau spinal. Saraf spinal merupakan saraf yang menghubungkan bagian perifer tubuh dengan sumsum tulang belakang. Sistem saraf spinal berjumlah 31 pasang yang disusun oleh jenis saraf gabungan sensorik motorik. Berdasarkan asal sarafnya, sistem ini terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung atau toraks, 5 pasang saraf pinggul atau lumbal, 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang ekor, yaitu koksigeal. Fungsi dari saraf spinal ini ialah bertanggung jawab atas persyarafan anggota tubuh dan juga kepala. Yang kedua ialah menghubungkan sistem saraf tepi ke otak. Terdapat perbedaan antara jalur ascendens dan jalur descendens. Jalur ascendens mengirimkan sinyal impuls dari organ tubuh ke otak, sedangkan descendens mengirimkan impuls dari otak ke organ tubuh.
Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf tidak sadar. Sistem ini berfungsi mengatur gerak jantung, tekanan darah, pernafasan, hingga gerak otot pada organ dalam manusia. Sistem saraf tidak sadar dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kedua jenis tersebut memiliki tugas dan fungsi yang bertolak belakang. Meskipun berbeda, saraf simpatik dan parasimpatik tetap memiliki peran yang sangat penting. Fungsi dari sistem saraf simpatik ialah mempercepat denyut jantung, memperlambat proses pencernaan, memperkecil diameter pembuluh arteri, memperbesar pupil, memperkecil bronkus, dan yang terakhir ialah mengembangkan kantung kemih. Sedangkan fungsi dari sistem saraf parasimpatik ialah memperlambat denyut jantung, mempercepat proses pencernaan, memperbesar diameter pembuluh arteri, memperkecil pupil, memperbesar bronkus, dan yang terakhir ialah mengurutkan kantung kemih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.